Alright, selamat pagi, selamat sore, semangat pagi buat teman-teman Oriflame semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman yang sudah hadir hari ini dalam kondisi sehat walafiat, yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Untuk puasa yang keberapa sih? Saya udah hampir nggak hafal lagi, udah berapa hari kita puasa. Dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini puasa keempat kita, kalau nggak salah ya. Semoga saya nggak salah hitung. Semoga teman-teman sampai dengan hari ini tetap semangat, tetap strong, ibadahnya lancar, dan tentu saja juga bisnisnya tetap lancar. Hari ini dalam rangka untuk mendukung teman-teman tetap bisa aktif selama berpuasa, sekaligus juga mendukung bisnisnya teman-teman tetap lancar selama bulan puasa. Oriflame menghadirkan banyak sekali event, banyak sekali aktivitas, yang salah satunya adalah Kupat Tahu kita hari ini. Kupat Tahu ini adalah series yang diadain sama Oriflame live ya YouTube, dengan menghadirkan begitu banyak inspirasi dari anak-anak muda yang keren. Spesial banget nih ya, di edisi bulan Ramadan tahun 2021 ini kita menghadirkan banyak banget figur-figur anak-anak muda yang inspiratif, masih berusia 20-an, bahkan ada yang belasan tahun, tapi sudah begitu serius ngebangun bisnis buat masa depan mereka. Hari ini kita akan bertemu dengan salah satunya lagi, seorang perempuan berasal dari kota Yogyakarta. Setahu saya dari kota Yogyakarta. Kita lihat nanti, kita akan ngobrol-ngobrol sama dia untuk lebih jelasnya, karena bocoran yang saya dapat dari Jogja sih katanya. Yang spesial dari tamu saya hari ini, teman-teman, beliau ini masih berusia 21 tahun. Makanya kalau saya panggil beliau juga mungkin agak terdengar ketuaan ya. Usianya masih 21 tahun, tapi prestasinya udah luar biasa. Kebayang nggak sih teman-teman, bergabungnya di Oriflame baru 2 tahunan, 2018 tengah dia gabung. Tapi tahun kemarin, 2020, dia meraih 2 titles in a year, yang juga menjadikannya sebagai salah satu dari top 10 beauty entrepreneur dengan pertumbuhan paling cepat di Indonesia. Fastest growing beauty entrepreneur 2020, dia ini salah satunya. Ternyata nggak cuma itu kerennya teman-teman. Tamu saya hari ini juga ini punya latar belakang yang menarik banget, karena di usianya yang masih sangat muda, dia sudah menjadi tulang punggung keluarganya, mengambil peran yang tidak main-main untuk mendukung keluarga. Dan ketika saya tahu cerita itu juga saya wow, berdecak kagum banget, karena kalau kita reflect ke diri kita masing-masing ya, umur 21 tahun kita ngapain gitu ya. 21 tahun, bener banget ada komen dari Cici Yuni Safitri, 21 tahun punya penghasilan 15-20 juta. Kita seusia gitu kita ngapain ya Ci ya waktu itu? Kebayang gak ya? Untuk itu saya yakin teman-teman udah nggak sabar untuk dengar ceritanya hari ini. Tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu sama teman-teman. Udah di banner udah ada sih ya. Teman-teman, nama saya Roni. Saya bertugas di West Java and Kalimantan Region. Berkantornya di OIC Jakarta, di kota Jakarta tentu saja. Dan saya juga pengen tahu nih, teman-teman yang hadir hari ini tuh datang dari kota mana aja sih? Sudah ada banyak banget, udah ada puluhan, mendekati 100 yang bergabung sama kita hari ini. Ada dari Jambi saya lihat, ada dari Bandung, ada dari Palembang, Siantar, Blitar. Dari mana lagi? Boleh kasih tahu dong? Sekaligus boleh kasih tahu mungkin teman-teman saat ini sudah siapkah berbuka puasanya? Wah, ada yang punya acara juga ikutan di sini. Ada Ibu Novi dari Jakarta. Tapi kayaknya dia nggak di Jakarta sih hari ini. Dia kayak di Cinangka kalau nggak salah. Dari Bogor juga hadir, dari Sragen. Hai Priscilia dari Jakarta udah bergabung juga. Bangka Belitung, Jogja. Banyak banget, ramai banget ya. Teman-teman yang sudah hadir hari ini saya yakin udah exciting banget untuk dengerin pembicara kita hari ini. Dan biar nggak usah berlama-lama, biar teman-teman segera dengerin cerita inspiratifnya, langsung saja saya akan undang ke stream kita hari ini. Kita sambut sama-sama dengan tepuk tangan yang paling meriah dari rumah kita masing-masing. Tamu kita hari ini, Ambar. Hai Mbak Roni. Hai Ambar, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Pak. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Ambar,
Hari ini teman-teman udah exciting banget pengen dengerin Ambar ngobrol, sharing dengan kita semuanya. Karena yang kita tahu Ambar punya cerita yang luar biasa. Tadi udah aku kasih intro-intro tuh sama teman-teman tentang Iya, gimana Pak. kerennya sama Ambar. Anyway, Ambar apa kabar hari ini? Sehat? Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Sehat, terlihat ceria, cerah. Dan Ambar udah live dari rumah hari ini ya? Iya, dari rumah, dari kamar. Dari kamar Ambar sendiri. Terus bener nggak sih tadi saya kasih taunya karena dapat bocorannya Ambar ini dari Jogja. Tapi kalau udah ke Jawa tuh saya agak khawatir saya salah tempat karena cukup luas kan ya. Bener nggak sih Ambar dari Jogja atau dari kota yang lain? Salah, Pak. Ambar dari Sragen. Sragen gitu kan. Iya. Saya duga nih, informasinya nggak valid-valid banget. Ternyata dari Sragen. Tadi makanya Iya. banyak kayaknya timnya Ambar juga dari Sragen udah bergabung sama kita di sini. Hai hai teman-teman yang dari Seragen, kita pinjam Ambarnya hari ini untuk sharing sama teman-teman. Udah sering ketemu sama Ambar, mungkin timnya Ambar, tapi hari ini kita pengen nunjukin sama semuanya bahwa ada seseorang nih dari Seragen sana yang punya inspirasi yang luar biasa banget. Ambar, boleh cerita dong sama teman-teman sebelumnya gitu, Ambar ini anak keberapa? Berapa bersaudara gitu di keluarga? Oke, perkenalan dulu ya kali ya, Pak ya. Boleh dong. Oh, ya. Hai teman-teman, aku lihat udah 100 orang lebih. Dan hai teman-teman, mungkin banyak banget yang belum kenal sama Ambar ya. Jadi salam kenal, nama aku Ambar Puryani, biasa dipanggil Ambar. Ambar ini usianya 21 tahun dan domisilinya di Sragen teman-teman. Terus Ambar di title Senior Gold Director dan berpenghasilan tuh penghasilan tertingginya itu adalah 19 juta per bulan dan itu pas masih di usia 20 tahun. Jadi 20 tahun bonusnya 19 juta gitu. Dan alhamdulillah Ambar bener kayak yang dibilang Pak Roni tadi, kalau Ambar itu joinnya Agustus 2018 tepatnya. Dan selama 2 tahun tuh Ambar bisa mendapatkan cash award tuh total udah 97 juta. Terus bonus yang kayak leader driver dan sebagainya tuh udah totalnya 27 juta. Ditambah lagi awal tahun ini udah dapet cash reward Bangkok 6,5 juta dan Spanyolnya 20 juta. Itu dan Wow, banyak banget ya. Masih ada dong prestasi iya, lainnya, Pak. Ambar boleh ceritain. Iya, dan Ambar itu 2 titles di 2019 dan 2 titles di 2020. Terus udah pernah ke Bali tapi baru 1 kali. Jadi reward jalan-jalannya baru 1 kali pas. Jadi Bangkok sama Spanyol di cancel gitu kan. Gara-gara pandemi tapi ya udahlah nggak apa-apa diganti uang juga seneng. Seneng Ah, banget. Terus habis itu dan akhir tahun kemarin itu jadi nomor 2 Beauty Entrepreneur Fastest Growing se-Jawa Tengah dan Jawa Timur dan nomor 10 se-Indonesia, alhamdulillah. Dan itu juga nggak nyangka sih Pak, karena pokoknya fokusnya adalah ya udah deh aku fokus buat ngebantu tim buat naik level kayak gitu. Dan ternyata itu bonusnya dan nggak terduga juga sih. cakep banget. Yes, aku sering banget dengar yang seperti Ambar bilang nih ya, teman-teman yang bekerja dengan hati ngebantu downline itu secara nggak sadar justru mendapatkan hal-hal lain ya. Tapi spesial sama Ambar ini, again, usianya Ambar yang masih segitu mudanya gitu loh teman-teman. 97 juta uang reward yang Ambar kumpulin sebagai dengan new titlesnya Ambar yang 2 titles per tahun berarti so far ya. Ambar Iya bergabung di Pak, Agustus sedang 2018, 2019 2 title, 2020 2 title lagi gitu. Itu prestasi yang gak main-main sih Ambar, apalagi buat kamu yang di usia yang sebenarnya usia usia hora-hore. Saya masih ingat banget usia iya. 20 tahun kayaknya saya kayaknya sibuk apa ya? Sibuk main aja, sibuk sibuk pacaran rasanya waktu itu. Teman-teman yang lain juga umur 21 inget gak sih 20-21 tuh rata-rata teman-teman sibuk ngapain? Udah menghasilkan 97 juta kayak Ambar gak sih? Aku rasa sebagian besar dari kita mungkin belum kali ya. Tapi Ambar di usia segitu malah ngebut panjang. Ambar boleh cerita nggak sama kita? Kenapa Ambar bisa cepet banget meleknya sama
menghasilkan uang, berprestasi, bahkan ngebut segitu ngebutnya gitu? Nah, jadi Pak, berawal dari latar belakang. Jadi Ambar ini lulusan SMA, dulu sebenarnya masuk sih di SNM, tapi pas di univnya tuh gagal gitu kan. Terus SBM juga gagal, terus UM. Jadi Ambar itu bukan dari keluarga yang berada, jadi menengah ke bawah gitu ya Pak ya. Tapi emang dari kecil tuh udah dididik sama orang tua tuh kalau kamu pengen gitu ya, kamu harus kejar. Apalagi prestasi-prestasi kayak gitu loh Pak, kayak gitu. Dan dulu tuh padahal awalnya Pak join Oriflame itu iseng, jadi kayak oh ya udah deh nyerahin KTP dan waktu itu pendaftarannya 10.000. Kata aku ya udah deh kalaupun aku gagal gitu ya kan nggak rugi-rugi banget orang cuma 10.000 gitu kan. Gak, akhirnya iseng-iseng jualan juga 2 minggu tuh nggak laku Pak. Jadi jualan tuh kayak aduh kok aku 2 minggu nggak laku-laku ya gitu kan. Tapi abis itu lihat upline kok ada yang mahasiswa udah dapat belasan juta. Ada juga upline aku tuh dia SMA kelas 3 udah dapat gaji jutaan kayak gitu kan Pak. Dan waktu itu pas banget Ambar juga ngelesin matematika anak SD gitu kan Pak. Itu udah dapat 1,2 juta per bulannya. Aku lulusan SMA ngelesin 1,2. Dia masih sekolah nih udah dapetnya 2 juta. Kok besar dia ya gajinya gitu. Merasa kayak kok bisa ya gitu. Jadi merasa tertantang awalnya, terus akhirnya memantapkan diri, oke deh aku mau nih. Jadi abis itu pas mau mulai belajar nih Pak, belajar jualan, belajar kayak gimana sih merekrut. Kan dari dulu tuh nggak pernah jualan dan kebetulan orang tua juga nggak jualan, orang tua juga nggak pebisnis. Jadi sama sekali nggak ada yang namanya latar belakang yang mengarahkan ke Oriflame gitu nggak ada Pak. Jadi gara-gara lihat upline dan merasa tertantang dan Ambar itu lihat orang-orang yang sukses kayak gitu ya Pak, itu merasa kayak dari dulu tuh emang pengennya tuh pengen banget punya penghasilan 5 juta dulu tuh kayak gitu karena dulu udah dibagi Pak, udah oh nanti ibu 1 juta, kakak pertama 1, kakak kedua 1 dan ini Ambar gitu karena merasa 2 juta di Sragen tuh udah cukup Pak gitu dan emang udah cukup sih kalau di Sragen 2 juta. Nah dulu tuh pengen 5 juta dan akhirnya deh akhirnya belajar dan ternyata setelah mau belajar kayak gitu ternyata dapetnya lebih gitu. Dan dulu tuh juga serba keterbatasan banget Pak. Dulu tuh HP aku pokoknya RAM-nya tuh dikit, nggak bisa buat Instagraman. Jadi pas memulai awal tuh bener-bener dari WhatsApp. Jadi ya kayak memperluas kontak pun juga dari WhatsApp, memperluas channel ya Pak. Karena kan udah dulu nggak lulusan SMA, terus nggak kuliah, dan aku tuh tipe orang yang kalau berteman itu Pak, kalau aku berteman nyaman sama si A, ya udah aku sama si A. Jadi kayak nggak nama-nama lagi gitu. Iya, kayak males gitu Pak kenalan sama orang. Sedangkan di Oriflame tuh kalau aku mau dapat gaji ya berarti kan aku harus kenal sama orang baru lagi kayak gitu kan. Jadi sebenarnya penuh tantangan banget gitu. Tapi kalau awal pengen kejar gaji adalah itu Pak. Jadi emang gara-gara tertantang, terus juga gara-gara lihat upline. Yang pertama sih gara-gara lihat upline itu sih Pak, kayak gitu. Terus kalau kenapa mau berkarir sampai yang sekarang kayak gitu kan lambat laun tuh kenal Oriflame, kenal lagi, tambah jatuh cinta banget ya Pak ya, jatuh cinta, ditambah lagi udah lihat kayak oh banyak banget ya yang bisa merubah hidupnya lewat Oriflame. Nah, Ambar tuh juga pengen banget merubah hidup lewat Oriflame karena bapak sama ibu itu orang yang nggak punya sejak kecil kayak gitu Pak. Jadi nggak pernah yang namanya hidup seneng kayak gitu. Dan kayak apa ya, dulu tuh lihat bapak tuh kerja yang panas-panasan. Dulu sampai pernah Pak nganter COD itu kehabisan bensin di tengah rel gitu ya. Itu tuh aku lihatnya tuh kayak aduh sakit hati sendiri gitu. Dan apalagi emang udah cita-cita banget dari dulu tuh udah yang kayak Bu nanti kalau misalnya mbak-mbak udah nikah nih ibu sama Ambar wae, Ambar yang bakalan menanggung lah istilahnya kayak gitu. Dan dulu sih nggak punya pikiran bakalan
secepat ini gitu Pak, jadi tulang punggung keluarga. Dulu tuh pikiran aku ya, oh mungkin setelah nikah ya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Allah tuh kasih jalan ya gitu. Jalannya Jadi bisa emang datang secepat ini ternyata ya. iya Pak, jadi nggak nyangka sih secepat ini gitu. I see. Ya, dengerin Ambar cerita aja tadi itu kita udah ngebayangin perjalanannya Ambar ya, tapi ada beberapa hal yang jadi aku catat tadi Ambar. Pertama adalah bahwa ternyata Ambar ini aku pikir tuh ya kalau anak muda biasanya tiba-tiba jadi sejago kamu nih ya umur 20-an gitu sudah bisa 2 title setiap 2 tahun. Mungkin ya anak nih punya latar belakang bisnis, keluarganya mungkin berbisnis atau minimal suka dagang sehingga dia terinspirasi. Ternyata Ambar nggak punya. Habis itu lebih menariknya lagi, Ambar bilang tadi, Ambar itu justru dapat inspirasinya dari upline. Upline yang lebih muda daripada Ambar, yang ternyata kerja kerasnya juga nggak main-main, sehingga bisa menghasilkan seperti itu. Itu catatan banget sih ya, aku yakin buat teman-teman semuanya ya. Kita kadang suka mikir kan ya, downline aku ini gimana ya biar aku bisa inspirasi dia, biar dia cepat, kencang. Dari Ambar kita belajar jadinya teman-teman ya. Nggak perlu nyariin contoh jauh-jauh, contohin sama diri kita sendiri, karena mungkin aja orang di downline kita tuh ada yang kayak Ambar gitu, ketika ngelihatin upline-nya kenceng, dia ikutan kenceng. Dan hal berikutnya yang juga aku catat tadi, Ambar mulainya nggak gampang ternyata teman-teman. 2 minggu nggak laku-laku jualannya, tapi sabar, dan bahkan Ambar jadiin itu kayak motivasi ya, bahwa belajar juga ya, aku juga nggak punya pengalaman, jadi awal-awal nggak bisa jualan itu ya nggak apa-apa. Sama hal yang keempat Ambar yang aku salut banget, kita jadi paham juga sih mungkin di sini Ambar punya kekuatan, punya semangat buat ngejar semua itu, ternyata karena Ambar punya niat yang tulus dari awal ya, udah punya niat dari awal banget bahwa at the end aku mau jadi tulang punggung buat ibu sama bapak, aku pengen ibu sama bapak jadi seseorang yang aku tanggung itu hidupnya. Tapi emang sampai saat ini Ambar sudah mengambil peran itu di keluarga Ambar sebagai tulang punggung keluarga. Iya Pak, dan itu udah berjalan 1 tahun. Wow. Jadi sejak tahun kemarin itu udah Bapak benar-benar kayak stop gitu ya, stop kerja, dan alhamdulillah waktu itu Pak, jadi bulan Maret itu Ambar dapat 16 juta gajinya gitu kan. Alhasil ya udah deh bener-bener yang ya udah semuanya Ambar urusin gitu, bahkan bisa bantu buat bayarin sekolah buat keponakan kayak gitu, beliin seragam, beliin pokoknya alat-alat yang buat dia sekolah lah, meja belajar dan sebagainya kayak gitu Pak. Jadi bener-bener yang alhamdulillah sih gitu. Jadi emang udah gitu. Dan aku tuh lihat Pak di tetangga-tetangga gitu ya, ada yang ibunya tuh makin tua tuh makin susah kayak gitu. Aku tuh juga kayak, aduh nggak boleh nih orang tua aku kayak gini, nggak boleh nih kayak gitu. Karena kan udah yang orang tua ngebesarin aku sampai yang sekarang. Dan kalau dilihat juga, alhamdulillah nih, jadi dari SD sampai SMA Pak, Ambar itu sekolah dari beasiswa. Jadi bener-bener dulu tuh nggak bayar. Iya, jadi dari SD sampai SMA tuh beasiswa, dan dari dulu tuh omku tuh udah yang ngedoktrin kayak, Ambar, kamu tuh penyelamat keluarga kamu loh gitu. Padahal dulu aku juga merasa terbebani ya Pak ya. Jadi kayak aku tuh anak nomor 3 loh, aku tuh anak terakhir, kok aku malah jadi diharusin nih kamu jadi penyelamat keluarga nih kayak gitu. Tapi semakin Ambar kesini, apalagi orang-orang di Oriflame itu, leader-leader di Oriflame itu positif banget, dan itu yang bikin kayak, oh kalau kamu jadi tulang punggung tuh berkah loh Mbar buat kamu gitu. Dan Bapak tuh juga pernah bilang ke saudara tuh yang gini, Ambar ini loh anak terakhir, malah yang ngangkat kakak-kakaknya kayak gitu. Jadi ya itu yang bikin bikin semangat gitu sih Pak. I see. Aku dengar itu aja udah ikutan terharu gitu Ambar. Aku kebayang gitu kamu sebagai anak bungsu pernah dapat beban secara tidak langsung disampaikan kayak gitu. Itu sesuatu yang luar biasa sih ya, ketika kita dipercaya sebagai seseorang yang mungkin jadi penyelamat keluarga, nama baik keluarga, masa depan keluarga. Tapi juga aku jadi ngebayangin si Ambar kecil pada saat itu dikasih tahu bahwa ya Ambar, kamu yang bakalan jadi penyelamat keluarganya. Itu pasti ada beban juga di pundak dan di hatinya Ambar kan ya. Tapi iya Pak, ternyata Tuhan punya rencana baik ya buat Ambar, ketemu Oriflame. Iya.
justru di usia yang tadi Ambar bilang tuh ya, mikirnya sih tunggu nikah kali ya, aku akan jadi tulang punggung yang ngedukung keluarga, tapi ternyata jalannya secepat ini gitu Ambar ya. Iya. Nyangka nggak sih kamu tiba-tiba ketemu semua bakat jualan, keteguhan hati buat sabar, ketemu kontak baru itu, kamu nyangka juga nggak sih kamu punya kemampuan itu Ambar? Sama sekali nggak nyangka sih Pak, karena walaupun emang orang tuh bilang, oh Ambar mah pinter ngomong, tapi tuh buat jadi leader tuh nggak cuma pinter ngomong loh gitu, kita juga harus Banget itu. mikir, kita juga harus kreatif nih, timnya dikasih apa lagi nih kayak gitu kan. Jadi emang nggak nyangka banget secepat ini gitu ya, dan nggak nyangka, oh ternyata aku bisa kayak gini ya gitu. Dari yang dulunya tuh, aku tuh dulu impianku tuh cetek banget Pak. Jadi gini, oh ntar nikah nih, oh ya catering si Mbak ini, nanti kajang Mbak ini gitu ya. Ternyata, oh Mbak pas waktu gede, oh Mbak ternyata kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Justru sampai sekarang pun Ambar pengennya semuanya nantinya mau nikah, mau rumah tangga, nggak mau yang namanya merepotkan keluarga kayak gitu Pak. Dan justru malah kayak apa ya? Uh, dengan secepat ini gitu ya Pak, itu jadiin Amber motivasi, karena Amber udah bilang sih ke ibu, bilang, Bu aku tuh pengen loh nantinya kalau keponakan aku mau kuliah tuh nggak kesusahan, mau misal nih mau daftar ini daftar itu tuh nggak kesusahan, mau les kayak dulu tuh, mau les itu ya Pak, aku ingat banget dulu les itu Amber tuh bayar cuma 50%, jadi pakai KKM, jadi ya kartu keluarga miskin kayak gitu. Jadi dulu les Supaya dapat aja tuh bayar potongan gitu ya. 50%. Iya, Pak. Udah sekolahnya gratis, lesnya 50% kayak gitu ya. Jadi bener-bener yang aku nggak boleh nih kalau jadi orang biasa-biasa aja gitu. Gila kamu Gitu. keren banget Ambar. Dan kamu ngejalanin semuanya itu nggak mudah. Aku ngebayangin sih bebannya Ambar yang masih sekolah kemarin itu. Kayak tadi Ambar sebutin, sekolah pun gratis karena dapat beasiswa. Habis itu Ambar juga belajarnya ada les tambahan biar 50%. Pasti dapat beban juga ya di dalam hatinya Ambar sepanjang waktu itu. Tapi instead of kamu jadiin itu kayak alasan buat slow, buat apa merajuk gitu, tapi justru malah kamu jadiin itu alasan buat strong, jadinya kamu sekeren ini saat ini. Siapa sih yang nemuin kamu Ambar di Oriflame? Gimana ceritanya kamu ketemu Oriflame? Upline Ambar itu namanya Tika, dia katanya tuh dapat nomor Ambar tuh dari temennya kayak gitu Pak. Terus tiba-tiba ya udah Ambar tiba-tiba nyerahin KTP, kayak ya udah disuruh motoin KTP, ya udah fotoin, disuruh klik aktifkan, ya udah aktifkan. Jadi Ambar tuh bener-bener nggak kenal siapapun Oriflame, orang-orang di Oriflame gitu loh Pak. Member Oriflame tuh nggak kenal sama sekali, pegang katalog nggak pernah, lihat produknya aja nggak pernah ya Pak, apalagi pegang. Jadi bener-bener Jadi zonk sebelumnya kamu banget. tuh nggak kenal sama sekali, nggak tahu Oriflame itu ada. Enggak, Pak. Di Oriflame aku Wow. cuma kenal dua orang waktu itu. Yang pertama Tika, yang kedua atasnya Tika itu Adinda. Adinda itu temanku SD, cuman kita lost contact sejak lulus SD. Jadi udah 6 tahun lost contact, ketemu lagi di Oriflame kayak gitu. Cuman dua orang itu, Pak. Dan jadi kamu diajak, kamu mau-mau aja, yang dikasih tahu waktu Iya. itu apa, Bar? Kayaknya waktu itu tuh dikasih tahu WP, jadi WP-nya itu parfum. Jadi jujur Pak, dari dulu tuh aku nggak bisa beli parfum. Jadi dulu tuh ya Pak, kalau mau sekolah tuh aku kasih minyak telon kayak gitu Pak. Jadi biar badannya tuh wangi kayak gitu. Jadi dikasih lihat minyak parfum harga 600.000 waktu itu, The One Bisquez yang warna merah itu kan Pak. Itu dikasih tahu parfum, terus kayak oh ya. Bagus nih parfumnya, harganya mahal kayak gitu. Ya udah deh, akhirnya ya udah join. Kataku kalau ya udah deh, kalau gagal orang 10.000 mah gitu kan. Ya udah, akhirnya iseng kayak gitu. Jadi Ambar gabung nih, diajak gabung tapi dikasih tahu, ayo kamu kejar WP1, kamu bisa dapat parfum yang wangi kayak gini. Jadi semangat Ambar buat ngejar WP1 pada saat itu. Iya, enggak Pak. Itu dulu
Ambar itu tipe orang kan kayak masa bodoh join doang gitu kan. Nggak ada Ya, niatan buat Oriflame-an. Jadi dijelasin WP, dijelasin poin, dijelasin oke. keuntungan itu sama sekali nggak masuk, Pak. Jadi kayak bener-bener nggak masuk. Karena emang pertama tuh emang masa bodoh banget gitu. Ah, Terus akhirnya baru pas ya gara-gara lihat upline, oh kok bagus ya peluangnya. Akhirnya cari tahu deh, oh poin itu apa sih gitu. Oh aku tuh kalau oke. jualan dapat keuntungan berapa padahal ya sebelumnya udah dijelasin cuman emang nggak masuk aja nih Pak di kota karena emang nggak Itu berapa peduli. lama Ambar sejak Ambar didaftarin sampai Ambar ngeh sama oh apa ini menghasilkan uang, menarik semuanya. 1 minggu kayaknya Pak. Aku tuh di telepon tuh nggak aku angkat, di chat nggak tak bales Pak. Jadi dulu sampai segitunya Karena karena bahkan emang memang nggak tahu peduli. Oriflame pun enggak gitu ya. Jadi nggak heran Iya, kalau Ambar juga ngerasa ini nggak serius kali ya. Tapi di titik iya. yang bikin Ambar sampai sampai ngelihatin upline itu ada momen khusus nggak sih atau tiba-tiba iseng aja ngeliatin siapa sih yang ngajak-ngajak aku ini atau gimana? Itu masuk grup Pak. Jadi masuk grup itu, oh kok pada direkognisi. Dulu tuh Pak ngeliatin orang direkognisi 6% itu aja kayak keren banget gitu. Jadi alhasil ya, oke aku harus jadi kayak dia nih gitu. Seperti itu Oke, Pak. perlu juga teman-teman catat tuh ya, ternyata momen rekognisi buat member-member baru yang bahkan belum ngerti Oriflame kayak Ambar itu bisa bisa menggugah ya. Ambar yang nggak ngerti Iya, di rekognisi apaan sih ini dihora-horein 6%, 3%. Tapi itu jadinya siapa Ambar jadi terkesima gitu. jadi Oh, iya, pengen pengen kayak iya dia Pak. gitu. Padahal Asik. awalnya tuh negatif thinking banget sih Pak sama Oriflame kayak apalagi poin gitu ya. Aku kalau order berarti aku nguntungin atasan dong kayak gitu. Bener Pak, dulu Ah, aku mikirnya mikir kayak seperti gitu. itu. Iya, makanya aku Tapi habis itu nggak mau ngedengerin. tapi yang bikin Ambar ngerti akhirnya dijelasin lagi kah atau gimana? Waktu itu agak lupa sih Pak, gara-gara apa ya? Kayaknya abis itu emang lambat laun tiba-tiba ngerti sih Pak. Kayaknya dulu tanyanya bukan itu, tanyanya adalah Oriflame tuh halal atau enggak gitu. Dulu tanyanya Oh, itu. Ya, jadi pokoknya banyak ah, pikiran negatif deh Pak. oke. Karena juga belum kenal Negatif Oriflame sama thinking. sekali gitu ya. Dan ternyata Iya, setelah tahu malah Ambar ngebut gitu. Ambar boleh kasih tahu nggak sama kita semua di sini? Kan tadi Ambar bilang tuh, Ambar juga teman pun nggak banyak, kenal jualan nggak bakat. Ketika di 2 minggu berikutnya yang tadi Ambar bilang Ambar mulai ngebut itu, apa aja yang Ambar lakuin? Ambar belajarkah? Ambar coba bertemankah? Ambar ikutan training atau apa biar ilmu jualannya ada, ilmu muncul? Apa yang Ambar lakuin waktu itu? jadi waktu awal itu Ambar bener-bener nggak cuman belajar, tapi belajar sambil nyoba ya Pak. Jadi bener-bener, oh abis dapat langsung action. Nanti pasti ada hal yang kesalahan lagi. Kayak disuruh promosi aja ya Pak ya, udah dikasih tahu nanti promosi ya, oh belajar nih. Ternyata waktu Mhm. promosi salah cara kayak aku spam nih Pak kayak gitu, Ambar spam. Jadi oh salah ya kalau kayak gitu ya. Oke, diperbaikin lagi. Cara nawarin tuh aduh kayak malu karena dulu tuh Pak Ambar tuh ketua di organisasi tertinggi di SMA dan Ambar tuh terkenal galak karena macannya di Paskibra. Jadi kayak mau nawarin itu aku kayak aduh antara gengsi tapi ya itu Pak belajar lagi belajar memupuk mental gitu ya jadi nggak cuma belajar cara nawarin tapi belajar memupuk mental belajar yang kayak harus menerima nih kayak oh ya akan namanya penjual ya berarti kita harus promosi harus nawarin juga gitu jadi benar-benar belajar skillnya dan Amber juga belajar memupuk mental kayak gitu dan ikutan training tetap ya Pak jadi sambil kayak gitu. I see. Mental at the end memang penting ya, karena ilmu Oriflame aku selalu bilang, aku juga selalu percaya tuh ya, Bar. Ilmu Oriflame mah itu-itu aja sebenarnya ya, tinggal Iya. ketika udah terima, benar kata Ambar tadi tuh, mau berani gagal nggak, coba dulu. Mungkin karena kita belum pernah ya, ada resiko salahnya kayak Ambar bilang tadi, tapi justru ketika salah, Ambar jadi belajar gitu ya, Ambar ya. Iya, Pak. Malah jadi tahu mesti gimana dan ini buat para upline juga tuh, kalau downline-nya salah jangan langsung diomelin, karena mungkin aja dia itu proses Emang belajarnya, nggak tahu ya, Pak. emang nggak tahu nih caranya seperti apa, makanya mungkin dia masih agak-agak nggak clear gitu caranya. Jadi
kalau boleh tahu rekrutan-rekrutan awalnya Ambar itu dapat dari mana aja, Mbak? Nah, jadi Pak, gara-gara tadi ya, gara-gara ada rasa malu dan rasa gengsi gitu ya. Jadi aku dulu tuh kayak, oh aku minggir dulu nih ke teman-teman gitu. Jadi aku cari orang-orang lewat online. Waktu itu kan dari dulu tuh mau memperluas kontak itu agak susah Pak, karena orang tuh kadang dimintain, oh boleh nggak aku minta kontaknya teman kuliah kamu? Karena dia, oh privacy. Sedangkan HP ku nggak bisa buat Instagram. Akhirnya aku harus kejar nih 15% biar aku bisa beli HP gitu Pak. Karena dulu HP yang aku pakai pertama kali itu ya Pak ya, itu tuh orang tua ngebeli ini tuh juga nyicil gitu. Jadi kayak ya habis ini aku nggak boleh nih nggak boleh minta lagi kayak gitu. Alhasil Aha. kejar 15% buat beli HP dan alhasil buat Instagraman bisa dan dapat rekrutan dari Instagram kayak gitu Pak. Jadi dari followers, dari following, dari orang-orang yang nge-like foto Ambar kayak gitu. Yes, Instagramnya Ambar sih cakep banget kalau aku lihat sekarang. Itu padahal Ambar baru kenal Instagram berarti 2018 akhir dong kurang lebih gitu ya. Pas mulai gabung 2019 Pak. malah 2019 Iya. baru kenal Instagramnya tuh. Wow, keren banget Ambar. Dan itu ngebuktiin juga ya. Kita kan suka mikir tuh ya, yang anak muda kayak Ambar itu mesti jago sosial media biar bisa sukses. Ambar 15%, bahkan Instagram pun belum punya, dan itu 2019 gitu ya. Itu keren Iya. banget sih Ambar. Jadi Jadi Ambar bener-bener baru banget dong ya di sosial media kayak Instagram gitu. sebenarnya punya Pak, cuman nggak dioperasiin. Jadi Ambar tuh tipe orang yang kehidupanku nggak boleh ada orang yang tahu. Jadi walaupun aku cerewet Pak, tapi aku tuh introvert gitu. WA aja Pak, itu hanya orang-orang terdekat aku aja. Bener-bener teman-teman, ya udah teman sekelas kayak gitu. Teman sekelas pun belum tentu semua kayak gitu. Jadi Instagram tuh dulu ya kayak apa ya? Aku lihat orang yang snapgramnya sampai titik-titik tuh aku merasa kayak, dia tuh kok mau ya gini. Sedangkan aku tipe orang yang introvert gitu ya. Aku nggak mau kehidupanku diketahui orang gitu. Beda, berbanding terbalik banget sampai sama sekarang ya Pak. Sekarang tuh semuanya kayak diceritain aja. Iya. Dan itu Karena juga akhirnya proses juga sih Pak. tahu manfaatnya kan ya. Iya. Tahu manfaatnya. Jadi setelah tahu Instagram dan sudah gunain WhatsApp, sudah gunain Instagram, untuk bisa Ambar ketemu split out jadi SG, jadi senior director, jadi gold director, bahkan jadi SGD, itu apa aja sih yang Ambar lakuin? Teknik rekrutnya Ambar pakai cara apa kalau boleh tahu? Yang utamanya sih kalau dari sosial media berarti branding ya Pak, karena mereka tuh kebanyakan juga nggak kenal Ambar kan gitu. Setelah branding, kalau misal offline kemungkinan kita bisa heart to heart nih Pak secara langsung gitu ya. Tapi kalau di online kan susah juga nih kalau kayak gitu. Ambar kan punya juga downline di Magelang, sedangkan sebelumnya nggak pernah tuh Pak ke Magelang gitu ya. Punya SO di Magelang. Alhasil kayak, oh ya udah deh, berarti aku harus belajar. Dulu kan tipe orang yang kayak kalau nggak penting aku nggak mau ngechat kayak gitu Pak. Jadi bener-bener kalau penting ya udah deh telepon, kalau enggak ya udah. Tapi sekarang tuh belajar gimana caranya Ambar itu harus mau mencoba hal-hal baru, mau keluar dari zona nyaman, mulai rekrutnya lewat Instagram, mulai bercerita aktif gitu ya. Dulu kan bener-bener yang kayak pasif banget lah Pak di sosial media tuh gitu. Terus kontak WA juga yang nambah banyak kayak gitu, dan hasil pendekatan, terus jadi bimbingan pendekatan kayak gitu bener-bener full secara online gitu sih Pak. Kalau rekrut sih utamanya adalah di branding, sama kalau Ambar itu biasanya ngechatin orang-orang yang nge-like foto, yang nge-follow kayak gitu. Yes, yang udah Seperti emang Pak udah yang lihat terhubung story. ya. I Iya. see, kebayang. Jadi kalau boleh tahu nih Ambar, dari 3 kakinya Ambar yang split out sampai dengan Ambar jadi SGD kemarin itu, mereka datang dari orang-orang yang Ambar belum kenal sama sekali kah? Atau inner circle kah? Atau temannya teman, atau dari mana Ambar? Kalau yang like pertama itu benar-benar nggak kenal ya Pak, benar-benar nggak kenal. Dia bisa jadi SO setelah dia 6 bulan bergabung. Jadi dia sebenarnya di Sragen juga sih Pak, orang Gemolong ya. Tapi Ambar juga nggak pernah ke Gemolong. Jadi benar-benar minim deh Pak, Ketemunya traveling di kayak gitu. Instagram. Ketemu sama dia di Ketemunya Instagram.
di WA. Jadi dari teman-teman kayak gitu loh, Pak. Oke, Kayak ya. gitu. Itu terus yang kedua itu temen terdekat, jadi kayak tetangga, tapi joinnya setelah Ambar SM. Jadi setelah Ambar SM baru dia percaya, kayak gitu, Iya, Pak. iya, 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 iya. Sering terjadi itu, sering terjadi Iya, buat orang dekat ya. iya, Pak. Jadi mereka emang butuh bukti gitu ya. Terus kalau yang ketiga ini kenal di Instagram Oke. gitu. Kenal di Following Instagram dan baru, iya. akhirnya jadi serius gitu. Jadi kebayang ya. Jadi kalau teman-teman bisa bisa bayangin juga, dua dari like-nya Ambar yang jadi split out itu awalnya bahkan nggak kenal, tapi the power of brandingnya Ambar. Dan tapi kalau yang pertama bukan branding sih bahkan ya, karena Ambar memanfaatkan kontak aja berarti kan ya, kenalan Iya, kenalan kenalan akhirnya di split out karena cuma WA doang kan ya, nggak lewat iya, cuma dari WA. branding macam-macam. Sama yang kedua menarik tuh Ambar, karena sering banget juga aku dengar cerita yang kayak gitu. Orang-orang dekat kita itu banyak yang bisa, banyak yang berbakat, banyak yang pengen, tapi emang butuh bukti dulu ya. Jadi Iya, mungkin itu juga gambaran buat teman-teman, jangan cepat patah hati kalau orang terdekatnya malah malah nggak mau join di awal gitu. iya, Emang Pak, mereka bener. butuh bukti baru akhirnya Iya, menyerahkan diri. Anyway, iya, aku juga mau bener. bilang dulu sama teman-teman ya. Boleh sambil siapin pertanyaan nanti kalau di sesi tanya jawab nanti aku boleh kasih pertanyaannya ke Ambar untuk teman-teman bisa dapetin jawaban langsung dari Ambar. Ambar, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya aku juga pengen nanya. Kenalan branding sangat Ambar manfaatin gitu, tapi untuk nge-maintain mereka gitu, Ambar ada tips nggak sih rajin ketemukah sama mereka untuk ngebonding sama timnya itu apa yang Ambar lakuin biar hubungannya tetap baik, mereka juga tetap masih bisa dengerin Ambar dan Ambar bisa dengerin mereka, apa yang Ambar lakuin? Kalau masalah bonding berarti kan juga gimana caranya dia nyaman sama Ambar kan ya Pak ya. Betul. Pertama kalau komunikasi itu kadang telepon, video call, chat kayak gitu Pak. Jadi emang memanfaatkan itu karena Ambar tuh sebenarnya orangnya mageran banget Pak. Mageran. Jadi Oke. alhamdulillah banget gitu ya Allah tuh super baik menemukan Oriflame yang bisa dikerjakan dari rumah aja gitu Pak. Jadi mageran banget, makanya cuma 3 itu. Ketemu juga ketemu tuh jarang karena emang jauh-jauh ya Pak. Dan Ambar tuh juga minim kendaraan gitu ya. Jadi dulu tuh ya udah memanfaatkan itu, dan kalau tim itu yang terpenting adalah kita bisa memposisikan diri ya Pak. Jadi kayak kalau ada tim kesusahan aku nggak boleh yang namanya langsung ngejudge, kamu tuh kok nggak bisa sih gitu. Jadi nggak yang langsung ngatain mereka kayak gitu kan. Terus pokoknya aku pengertian ke tim. Terus tapi yang terpenting tuh kalau mau jadi leader, yang penting tetap punya prinsip gitu ya. Boleh bercanda sama tim, tapi jangan sampai kebablasan yang malah nggak bahas kerjaan sama sekali kayak gitu. Jadi pendekatannya tuh kayak di apa ya Pak? Kalau aku Ambar pribadi tuh posisikan mereka tuh jadi sahabatnya kalian, jadi teman terbaiknya kalian, jadi keluarganya kayak gitu. Jadi mereka pun juga cerita Pak tentang masalah keluarganya. Padahal kalau Ambar muter kembali ya Pak, itu mereka tuh nggak kenal loh sama Ambar gitu ya. Tapi mereka bisa segampang itu cerita tentang masalah keluarganya dan mereka mempercayakan gitu ya kalau oke Mbak Ambar bakalan kasih solusi, Mbak Ambar bakalan keep rahasia aku kayak gitu. Jadi benar-benar yang itu sih Pak, pokoknya aku nggak boleh yang ngejudge tim, aku juga harus pengertian, tapi aku juga harus tegas, tapi pokoknya Ambar tuh gimana caranya kalau apa ya, aku ngertiin mereka, tapi jangan sampai aku tuh terlalu manjain mereka kayak gitu. Dan yang terpenting adalah komunikasi sih Pak, karena kan jarak jauh LDR kita Pak. I see. Dan lainnya Ambar kalau boleh tahu usianya kurang lebih sama seperti Ambar kah? Di range 20-an awal gitu? Iya, 20-an. Tapi ada juga sih Pak yang IRT sih. Oke. Yang udah berkeluarga juga udah ada ya. Tapi itu Iya, jadi insight juga aku rasa buat kita semua yang dengerin hari ini ya. Orang-orang di usia Ambar itu emang nggak pengen dideketin banget, mungkin langsung kita posisikan langsung pengen cari tahu semuanya, tapi selalu butuh temen kan ya. Butuh iya. ditemenin, butuh diajak ngobrol, butuh didengerin. Dan itu yang benar-benar Ambar lakuin selama ini ya. Jadi mereka jadi temennya Ambar. Ambar kayak punya schedule ngobrol gitu nggak sih sama tim? Punya sih Pak, dan itu juga masuk kayak to-do list harian. Kayak hari ini aku
nanti kenalan ngobrol sama core team ini. Aku nanti juga kenalan sama member baru kayak gitu. Kenalan sama ngobrol lagi nih sama leader-leader ini kayak gitu. Jadi udah masuk di to-do list harian sih Pak kayak gitu. Aha, dan itu dilakukan sebagian besar online, video call atau chat yang lebih banyak kamu lakuin? Lebih ke video call sama telepon. Itu juga teman-teman. Walaupun kids zaman now itu katanya suka banget sama chatting, tapi Ambar lebih banyak video call sama telepon ya. Jadi emang koneksinya face to face secara online. Yeah. Jadi dan mereka dengar suara Ambar juga. Jadi hatinya itu beneran kesentuh, nyampe. Aku bisa kebayang sih Ambar. Iya bener. Soalnya banyak juga tuh yang kayak Ambar yang pengen ngerjain dari rumah aja, tapi juga bener-bener nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol. Jadi chat doang. Tapi ngerasa nggak connect gitu. Dan dari Ambar kita bisa tahu nih bahwa memang bukan itu solusinya teman-teman. Harus dapetin koneksi, salah satunya ngobrol kayak Ambar tadi bilang ya. Ambar, ya, aku mulai ngambil pertanyaan dari teman-teman ya. Aku pengen boleh Pak. Pertama nih dari Kak Winda. Katanya gimana sih caranya Ambar yang dari introvert bisa jadi seaktif ini kalau ngomong? Sampai-sampai nggak kelihatan kalau Ambar itu introvert gitu. Itu perubahan itu gimana? Sebenarnya Pak, kalau harian tuh ya, aku tuh dikenal sama upline aku orangnya tuh pendiam. Jadi emang ya udah pendiam. Tapi kalau aku udah ngobrol sama tim, ya nggak boleh gitu. Jadi aku juga sempat kadang mikir, aku tuh kenapa ya kok kayak kepribadian ganda, tapi emang enggak. emang apa ya, orangnya bisa memposisikan kayak gitu. Dan kenapa bisa jadi yang sampai sekarang itu step by step. Jadi kalau kita sering ketemu downline, kita sering ngobrol sama downline, lama-kelamaan kita bakalan bisa kok mencairkan suasana. Apalagi kalau sama downline kan nggak boleh yang terlalu kaku, terlalu serius kayak gitu ya Pak. Nanti downline-nya nggak nyaman banget gitu. Malah downline-nya nanti merasa kayak, oh mbaknya ini nggak bikin nyaman ya. Iya, kayak pokoknya nggak nyaman gitu ya Pak ya kayak gitu. Jadi emang step by step dan harus selalu mencoba kayak gitu. Dan semakin kenal banyak orang itu bakalan bisa kok semakin ngobrol kayak gitu. Dan pokoknya enjoy. Iya, dan enjoy aja sih Pak. Iya. Oke, dan itu juga mungkin jadi jawaban buat pertanyaan ini nggak sih Ambar? Buat dari Kak Yuni Triasi yang nanya cara memupuk mentalnya Ambar buat nawarin tadi karena awalnya nggak terbiasa gitu sampai bisa jadi. Itu juga sama, latihan dicoba aja gitu ya? Iya Pak, dulu apalagi pas nawarin offline gitu ya Pak, itu ditolak tuh rasanya kayak mau ketawa tapi aku juga sebel misalnya gitu ya Pak. Itu juga mau ketawa tapi aku sebel, malu, jadi kayak ya nggak apa-apa gitu doang Pak. Tapi lama-kelamaan ya makin enjoy kalau ditolak. Oh iya Bang, nggak apa-apa, nanti kalau pengen ya chat aku ya kayak gitu doang. Ya, jadi mentalnya terbangun dari banyak ditolak, banyak nyoba, akhirnya jadi tahu mesti gimana selanjutnya ya. Iya bener Pak. Oke, aku lanjut lagi Ambar ya. Banyak banget yang pertanyaan karena pada excited nih sama ceritanya Ambar. Ada dari Yosia Diasta, nanya juga katanya, kita tuh belum punya title jadi suka bingung kan ya mau ceritain apa sama orang yang mau kita rekrut. Ambar waktu itu ceritain apa Ambar? Nah, kan Ambar juga pernah ya Pak ngalamin 0% gitu ya, tapi alhasil bisa rekrut kok gitu. 3% alhasil bisa rekrut kok gitu. Dan itu dari Ambar menceritakan upline Pak. Jadi dulu juga ceritanya Ambar kan belum yang sejago ngomong ini, belum sejago bener-bener yang kayak minim banget. Jadi dulu kayak upline aku ada nih Bu Elsya, Bunda Rika kayak gitu ya Pak. Itu yang mereka tuh hamil, punya anak gitu ya, tapi gajinya belasan juta. Itu aku bilang, wah enak banget ya jadi IRT Oriflame tuh gitu. Jadi kayak menceritakan upline, tapi dulu juga yang belum pinter ngomong ya Pak, jadi kayak ya udah 1 slide udah cukup gitu. Gitu beda sama yang sekarang ya minimal 3 slide kayak gitu. Tapi kalau dulu bener-bener minim karena ya emang belum berpengalaman, belum belajar, pokoknya belum coba gitu ya. Jadi kayak ya udah ceritain tentang upline, dan itu ceritanya tuh nggak yang harus panjang kayak gitu, enggak Pak. Dulu bener-bener kayak yang oh ya enak loh jadi IRT Oriflame nih, ada plan aku Bu Rika, dia ngurusin 2 anak nih dan bisa berpenghasilan belasan juta per bulan kayak gitu. Jadi menceritakan upline kayak gitu Pak. I see. Sambil ketika Ambar mulai dapat
WP1 atau dapat Iya, itu juga dari diceritain. itu kamu ceritain juga. Iya, jadi dulu ada juga pernah punya tetangga juga Pak, dia juga dulu pengen parfum gitu, tapi ya udah abis itu dia 6% terus berhenti kayak gitu. I see. Nggak apa-apa kita ceritain walaupun masih masih kecil apa yang kita dapetin ya. Iya. Ambar lanjut lagi nih. Pertanyaannya dari Kak Febri Ajronah Pane. Katanya nanya, bener-bener dari rumah aja kah waktu baru mulai? Apa emang ada juga yang keluar rumahnya? Dan kalau emang dari rumah berarti banyakin ngulik-ngulik HP aja kan ya? Ambar boleh share nggak sih ada kayak 5 hal utama mungkin yang Ambar selalu lakukan di awal merintis dulu? Jadi waktu merintis yang pertama udah pasti menambah relasi, entah dari menambah, jadi entah ngefollow orang, entah minta kontak WA kayak gitu Pak. Terus udah pasti promosi branding, terus Ah, nawarin kayak gitu, terus ya udah ikutan trainingnya kan dulu juga udah online ya Pak. Jadi ya. training di WA kayak gitu, ikutan training. Jadi bener-bener dulu itu nggak ada yang namanya aku tuh ngobrol cecetan hahihi sama teman-teman tuh nggak ada, bener-bener ya udah deh HP ku buat menghasilkan. Dulu tuh aku dibilangin upline aku Pak gini, kamu tuh beli kuota tuh pakai uang, nah jangan sampai nih kuota kamu terbuang sia-sia gitu, kamu harus menghasilkan uang dari kuota itu gitu. Ya, Alhasil ya udah benar Pak, banget, dulu benar banget. HP ku juga kayak buat oriflame kayak gitu. Kebayang, kebayang Ambar. Jadi Ambar basically di awal-awal itu benar-benar dari rumah, tapi walaupun dari rumah, Ambar rajin belajar, ikutan training, habis itu Iya. diaplikasikan dengan itu tadi yang poin yang menarik sih Ambar. Orang tuh ngerasa sudah kerja dengan udah posting. Padahal poinnya adalah yang Ambar tadi bilang ya, menambah relasi, kontak, Iya. nama. Ya nggak sih Ambar? Itu yang Iya lebih bakal. penting kan ya. Kalau cuma Iya bener. posting-posting doang di story, di feed, ya belum Yang lihat menghasilkan. itu ya, ya sama aja Pak. Exactly. Aku setuju banget. Tuh teman-teman ya jadi nggak cuma Kak Febri yang bertanya, tapi teman-teman yang lain juga mungkin bisa dapat gambaran. Ambar benar-benar top of mind-nya itu menambah relasi loh, menambah kontak. Jadi pasti di awal merintis itu Ambar emang ngelakuin itu. Kalau kita di awal udah pakai mindset itu bahwa relasi kenalan harus ditambah terus, otomatis pasti yang dikerjain itu langsung berhubungan sama itu dong ya. Iya Pak, bener. Apalagi Cakep. kan dulu ngelesin kan Pak, ngelesin itu dari jam 11 siang sampai jam 8 malam kan. Jadi mau keluar juga susah banget gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan handphone. I see. Ambar, aku lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Kalau ketemu tim yang banyak alasan katanya nih ya, udah aku punya sudut pandang yang berbeda sih soal pertanyaannya Kak Dewa Ayu Rais Swandewi ini. Kalau tim banyak alasan itu sebenarnya kita aja yang baperan, dia lagi nggak pengen, tapi kita berharap dia mau sehingga karena dia nggak mau tapi kita nge-push terus jadinya dia banyak alasan. Kalau menurut Ambar ketemu tim yang awalnya mau tapi kemudian nggak mau dan jadi banyak alasan itu, Ambar punya mindset yang gitu juga nggak sih bahwa oh mungkin dia lagi nggak mau atau Ambar ngelihatnya dengan cara yang berbeda? Kalau tim dari yang awalnya mau terus abis itu nggak mau, itu bisa contoh ya Pak, misal dia oh Mbak aku mau bergabung, tapi setelah diajakin rekrut dia nggak mau, ya siapa tahu emang dia maunya jadi seller atau user kayak gitu kan Yes. Pak. Jadi kalau Ambar pribadi yang pertama ditanyain dulu dia tuh pengennya apa di Oriflame gitu ya. Kalau misal dia pengen nih Mbak aku pengen berpenghasilan kayak Mbak Ambar gitu ya. Ya aku tanyain kamu tuh pengen berpenghasilan berapa, dan tapi itu ngobrolnya nggak yang langsung tanya ya Pak. Maksudnya di Yes, yes, yes. pendekatannya gitu ya. Terus tanyain alasannya apa kayak gitu ya. Pas setelah dia oh udah oke Mbak, udah kayak komit gitu ya. Terus di pertengahan jalan dia nggak mau, ya diingetin lagi, kamu inget gak sama impian kamu kemarin tuh ini loh, kamu katanya pengen ini, kayak gitu sih Pak. Pokoknya yang penting tuh jangan sampai kita memaksa, apa ya, ibaratnya kita nggak tanya gitu ya, sedang padahal dia tuh pengen jadi seller, kita memaksa jadi pebisnis, alhasil dia sebenarnya ya emang dia mau jadi seller gitu, diajakin rekrut yang nggak mau, dia otomatis bakalan mengeluarkan segala alasan. Dan alasan kita malah mikirnya kayak oh dia nih banyak alasan nih padahal emang dianya yang nggak mau gitu. Paham Ambar. Jadi jangan sampai kita yang kebaperan ya mengharapkan orang Iya. yang
sebenarnya tujuannya nggak sama dengan apa yang kita bayangin gitu. Tapi Iya. Ambar, kalau balik ke awal nih, ada beberapa pertanyaan tadi yang nanyain, kalau Ambar tuh pakai target nggak sih sekarang kalau ngejar, kalau di sosial media ada targetnya nggak sih berapa banyak yang harus didapetin gitu setiap harinya yang diajak kenalan misalnya? Ada nggak sih pakai target kayak gitu Ambar? Ada sih Pak kalau target kalau di contoh nih Pak di Instagram gitu ya kan ada yang ngebales ada yang enggak. Tapi Ambar itu targetnya bukan bukan kenalan ke berapa orang, tapi Ambar tuh targetnya udah dapetnya berapa orang nih gitu. Kayak gitu. Jadi targetnya Dapat adalah hal sebagai yang didapetin. Ambar baru gitu ya? Iya Pak. Oke. Kalau kalau targetnya aku nih target Mbak nawarin 20 orang. Iya kalau dapat gitu ya Pak. Sedangkan kalau nggak dapat ya harus cari lagi dong gitu. Jadi targetnya adalah didapatnya harus berapa gitu. I Kayak gitu Pak. see. Selalu ada target angka gitu ya. Iya. Oke, Amber, tadi ada pertanyaan yang menarik juga sih dari salah satu, aku lagi mau scrolling nih ya, apakah aku bisa menemukan itu di list pertanyaan. Dengan semua apa yang Amber capai sampai dengan sejauh ini tuh, ibu sama bapak ngomong apa Amber? Gimana respon mereka dengan semua pencapaian Amber sampai saat ini? Yang bikin Ambar semangat banget gitu ya Pak. Ibu tuh pernah bilang gini, Bar, kalau kamu itu ngurusin orang tua gitu ya, kalau kamu tuh bertanggung jawab atas orang tua gitu ya, jalanmu tuh bakalan dipermudah gitu. Jadi aku juga punya Pak kenalan yang dia itu katanya dulu juga ngurusin dan alhasil jualannya dia tuh dipermudah gitu. Bisnis konvensional dan dipermudah. Jadi ibu juga bilang kayak gitu. Dan kalau bapak sama ibu sih orangnya nggak menunjukkan kayak gitu loh Pak. Cuman biasanya diselip-selipin ya kayak tadi ke saudara bilang yang Ambar ini anak terakhir loh, tapi dia malah yang apa ya mengangkat kakak-kakaknya kayak gitu. Kalau ke Ambar sendiri nggak bilang Pak, tapi kadang ada tim yang kesini gitu ya, Bapak tuh cerita ya ke temen-temennya, ke tim-timnya Ambar kayak gitu, itu yang pokoknya Bapak tuh bangga sama Ambar kayak gitu, dan Ambar tuh udah ini perjuangannya Ambar ini, apalagi pas tiap tuponasan kan Ambar mainan HP capek gitu ya, itu udah yang malam tuh pasti dipijitin sama bapak. Jadi kayak Wah, mulai dari perhatian-perhatian kecil kayak gitu. Terus kalau ngomong ke Ambar sendiri tuh enggak apa, karena bagi bapak tuh kayak jangan sampai ini anak-anakku besar kepala nih gara-gara pujianku gitu. Kayak gitu. Jadi tapi walaupun ibu sama bapak nggak pernah ngomong, tapi Ambar tahu kalau ibu sama bapak itu mendukung dan selalu iya, ya bersyukur atas apa yang Ambar Ambar capai selama ini ya. iya bener Pak. Aku yakin banget sih, orang tua mana coba yang gak bangga anaknya di usia yang semuda ini bisa sehebat kamu, Ambar. Itu juga jadi inspirasi nih buat kami semua lagi dengerin Ambar cerita hari ini. Jadi introspeksi ya, kita jadi anak itu udah apa sih sama orang tua kita masing-masing. Iya. Ambar, si anak bungsu teman-teman ya, anak bungsu perempuan yang harusnya kata Ambar ya punya alasan lah kalau untuk manja-manja dikit, namanya juga anak perempuan gitu, anak gadis ya. Tapi justru Ambar bisa bisa ngangkat derajat keluarga dengan lebih baik, mau berusaha gitu. Itu reminder banget sih buat buat kita semua yang di sini Ambar. Gak kebayang yang Ambar jalanin di usia muda itu yang seperti aku bilang tadi, kami usia itu masih masih main banget, sumpah masih main banget. Boro-boro mikirin keluarga kali ya kayak Ambar, kita mikirin mikirin masa depan aja enggak, kayaknya happy-happy aja. Tapi Ambar bisa sekeren itu tuh aku salut banget sih. Jadi terinspirasi teman-teman semua yang di sini. Tapi Makasih aku Pak. yakin kita semua juga yakin Ambar tuh masih punya banyak impian dong ya, masih ada harapan yang Ambar pengen wujudkan di samping Iya. tadi yang Ambar bilang pengen jadi berkah buat keluarga. Boleh kasih tahu dong sama kita Ambar, apa yang jadi targetnya Ambar? Mungkin doa itu bisa kita aminin rame-rame di bulan yang berkah ini Ambar. Amin. Jadi Pak Ambar tuh pengen bikin rumah buat Bapak Ibu. Jadi ini kan rumah rumah warisan ya Pak ya. Jadi dulu Nah, tuh rumahnya tuh dari bambu ya Pak. Jadi kayak apa ya kalau orang Jawa bilang tuh dari gedek gitu. Jadi kayak bambu ah, anyaman bambu. Nah itu ini udah 2 kali dibangun Pak. Tapi dua-duanya itu dari dana pemerintah gitu Pak. Jadi dari dana bantuan gitu pemerintah. ya. Iya Pak dari bantuan. Terus kamar mandi tuh juga dari bantuan gitu dan Bapak tuh
apa ya tahun kemarin tuh bilang yang kayak kapan ya Bapak tuh punya rumah bagus gitu, dan aku langsung kayak oh ya ampun, dan aku tuh kadang yang kayak kenapa ya harus aku yang denger, kenapa nggak kakakku gitu ya, jadi kan jadinya beban di aku gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Allah ketemuin Ambar sama Oriflame, dan ya mungkin ini emang jalannya dari Allah gitu ya, yang dulunya aku merasa kayak kok aku nggak kuliah sih gitu, padahal teman-temanku kuliah gitu ya, jadi kayak dulu menyesali gitu ya Pak. Tapi sekarang tuh bener-bener alhamdulillah bersyukur banget, bahkan teman-temanku SMA kakak kelasku tuh udah yang kayak kamu keren ya gitu, semangatmu, motivasi hidupmu tuh keren kayak gitu. Aku juga nggak menyangka ternyata orang-orang yang dulu waktu kenal aku waktu SMA tuh mereka juga, oh teman-temanku juga bangga ya sama aku gitu. Jadi emang targetnya deket ini adalah pengen beliin rumah setelah kemarin tuh. Jadi Bapak tuh punya motor kan Pak, punya motor itu sejak Ambar SD kelas 2 sampai Ambar tahun 2019. Jadi udah lama banget ya Pak ya, udah 10 tahun, 10 tahun kayaknya motor, dan itu nggak ganti-ganti, itu sampai udah yang rusak gitu ya, udah pokoknya rusak banget lah Pak gitu. Dan alhamdulillah bisa ngeganti motornya Bapak, dan itu cash gitu ya. Jadi Bapak Ibu seneng. Dan dulunya Bapak Ibu itu beliin Ambar HP nyicil gitu ya Pak, yang ngutang dulu, nyicil dulu. Alhamdulillah Ambar bisa kasih HP ke Bapak Ibu bisa main WA, bisa main Facebook, itu priceless banget buat Ambar gitu ya. Jadi apalagi kalau ngajakin Bapak Ibu liburan, jadi kan dulu gak pernah Pak sama sekali Ambar tuh diajakin ke hotel, dan kan ke hotel ya Pak, main ke Solo itu yang namanya gak pernah diajakin Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah bisa ngajak main ke hotel, bisa nginep dan lihat Bapak Ibu tuh nyaman tidur di hotel gitu ya. Itu jadi apa ya Pak, motivasi Ambar buat ayo semangat nih, bangun rumah tuh nggak murah gitu. Rumah nggak murah, isinya juga nggak murah ya Pak ya. Jadi emang ya harus itu sih Pak, emang target yang terdekat. Ambar, kamu keren banget. Aku sangat terinspirasi. Aku yakin juga teman-teman ngerasain hal yang sama dengan apa yang aku rasain hari ini. Kita jadi dapat reminder ya, bahwa tugas kita emang sebagai anak itu pasti banyak. Itu tugas kita. Kita nggak, orang tua kita juga pantas banget untuk kita bahagiain seperti yang Ambar udah lakuin. Terima kasih buat inspirasi itu Ambar ya. Ambar jadi ngasih reminder buat kita hari ini. Kita sama-sama berdoa semoga apa yang Ambar sudah lakukan, apa yang udah Ambar niatkan buat orang tua dilancarkan Ambar. Aku yakin kalau kami bisa ketemu sama ibu sama bapak sekarang, pasti dia akan punya cerita banyak banget gimana bangga dan happy-nya punya anak seperti Ambar yang begitu tulus, fokus buat keluarga. Ambar, apapun yang Ambar hadapi nanti mungkin nggak akan mudah, karena kita tahu namanya berbisnis ya, ada aja up and down-nya. Mudah-mudahan Ambar dikuatin ya Ambar ya. Iya Pak, amin ya Allah. Semoga niat-niat baik kayak gini nih buat keluarga, buat ngebantu, buat nunjukin sayangnya kita sama orang tua, kasih berkah sama Allah ya teman-teman. Ambar jadi cerita yang menginspirasi kita hari ini. Cerita yang sama juga akan jadi cerita kita masing-masing. Terus berjuang Ambar dalam apapun yang Ambar niatin. Kita berharap semoga pandemi ini kelar, kita bisa benar-benar ketemuan. Aku benar-benar pengen banget ketemu sama, pasti akan diajak dong ya kalau misalnya kita udah bisa punya best nanti, bisa. Iya Pak, pengen diajak. Orang tua bakalan pengen diajak kan ya. Iya Pak, bener banget. Lihatin ke luar negeri mungkin, bahkan itu niatnya Ambar juga nggak sih, ngajak ibu bapak ke luar negeri, lihat negara yang lain gitu. Iya banget. Pasti. Mudah-mudahan. So, Ambar sebelum selesai, udah hampir jam 4, Ambar boleh kasih pesan, hampir jam 5, boleh kasih satu statement penutup mungkin buat teman-teman yang di sini biar makin semangat dan bisa sukses kayak Ambar. Monggo Ambar. Nah teman-teman, jadi sukses itu nggak kebetulan ya, tapi sukses itu dibentuk dari ketekunan, kerja keras, pengorbanan, belajar kayak gitu. Dan yang paling penting sukses itu adalah kita harus mencintai apa yang kita lakukan, walaupun ya emang jualan rekrut banyak ditolak gitu, tapi ya udah deh, kita udah bersyukur banget, kita nggak rugi apa-apa gitu. Jadi cintai pekerjaannya kita dan lakuin sepenuh hati, dan yang paling penting adalah fokus sama tujuannya kita, jangan sampai ke distract sama yang lain. Itu sih Pak.
I see, cakep banget Ambar, fokus sama tujuan, walaupun kita ketemu halangan, rintangan, cobaan, kalau kita fokus sama tujuan, insya Allah kita akan lurus terus jalannya Ambar ya. Ambar, Ya. sekali lagi terima kasih buat inspirasi luar biasa hari ini, kita udah dibuat terkesima dengan prestasinya Ambar, udah dibuat terharu juga sampai cukup banget kalau kata Pamungkas ya, hari ini aku sudah cukup banget, terasa terharunya sama ceritanya Ambar, semoga kita semuanya bisa ikut jejak suksesnya Ambar, teman-teman yang di sini terinspirasi. Amin ya Allah. Dan satu hal yang pengen banget aku doain, semoga Ambar lancar new title lagi tahun ini, punya title lagi, dan kita bisa rayain itu bareng-bareng di Seoul Best 2022 nanti. Sama dengan amin ya Allah. Di Kupat Tahu kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin kita hari ini. Jangan lupa Senin sampai Sabtu selama bulan Ramadan ini akan ada lebih banyak inspirasi lagi. Hari ini dari Ambar, hari berikutnya teman-teman akan dengerin dari teman-teman yang lain. Ambar, sekali lagi terima kasih. Saya dan Ambar pamit teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semoga lancar puasanya sampai dengan berbuka nanti. Terima kasih Ambar. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Work it. Work it. Work it. Work it.